Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Episode hari ini saya kembali menjelajahi wilayah Bidara Cina pinggir Sungai Ciliwung bersama Lurah Bidara Cina Pak Suhartono. Selain dengan Pak Lurah, juga mendampingi adalah Pak Sarjono selaku Ketua RT 05 RW 07 Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur. Yang menarik nantinya, Pak Lurah juga mengajak saya masuk ke dalam ruang kendali di Inlet Sodetan Ciliwung, Sobat Jelajah Jakarta. Selama ini belum ada konten kreator yang diizinkan masuk ke ruang kontrol ini, ruang kendali ini, termasuk televisi mainstream. Baru Jelajah Jakarta yang menjelajahi ruang canggih ini. Makanya ikuti terus episode Jelajah Jakarta hari ini sampai kelar ya. Yang tenggelam monitor nggak? Sobat Jelajah Jakarta, wilayah Bidara Cina yang saya jelajahi ini memang dikenal sebagai wilayah yang seringkali terdampak banjir. Maklumlah antara rumah dengan Sungai Ciliwung sudah sejajar banget. Coba nih Sobat Jelajah Jakarta perhatikan. Sobat Jelajah Jakarta, ini adalah tanda ketinggian air Sungai Ciliwung yang masuk ke wilayah Bidara Cina. Bagi warga di wilayah RT 05, ketinggian air 50 cm itu sudah biasa. Kurang lebih segini nih, ya. Sodetan dibuka. Posisi segini. 60-an kita sodetan dibuka di sini. Ini air yang masuk sini nih. 1 meter masih biasa dianggapnya RT nih. Nih. Tempat lain udah tinggi banget nih, 1 meter udah ini. Makanya kemarin pada saat segini nih 50 cm nih 50 cm di sana udah dibuka. Di sodetan udah dibukain kan, udah dibuka sini nih. Nih. Makanya kalau orang ngecek di sana itu sebenarnya segini itu satu meter itu masih rendah masuknya. Karena emang daerahnya rendah. Terus saja ramah kali banget ini. Sobat Jelajah Jakarta, wilayah yang kami jelajahi ini masih masuk ke RT 05. RT 5 merupakan satu dari beberapa RT yang terdampak banjir di Bidara Cina ini. Pak Lurah dan Pak Sarjono memperlihatkan pada saya pinggir Sungai Ciliwung di RT 05 ini. Jadi kan kita sejajar sama kali nih Pak. Posisinya sejajar sama kali ini. Ini tingginya ini karena kena banjir terus. Bukan tangki jorok, bukan. Hah? Ini tinggi karena kena banjir. Tingginya kena banjir ini. Loh, Pak, ini banjir kena mancing sini. Sobat Jelajah Jakarta, mumpung ada Pak RT, saya mau tanya bagaimana tanggapan warga jika wilayah Bidara Cina yang belum ditanggul ini akan ditanggul atau dinormalisasi. Ya kalau saya sih positif aja karena untuk menghindari air luapan air terus dapat juga tiap hari. Nah, soal tindak lanjut kelanjutannya ya monggo kita. Ya, kurang. Kalau omongan kosong ya kita ngobrol-ngobrol tongkrongan gitu sih siap aja Pak, tapi dengan catatan ada nilainya, tidak seperti ya disuruh pindah gitu aja, nggak begitu maksudnya. Misalkan per NJOP atau kebijakan kita nggak tahu, tapi harus ada penggantian ya. Nah, Anda dengarkan bahwa warga Bidara Cina, khususnya warga RT 05, siap untuk dinormalisasi. Rumah warga di pinggir Sungai Ciliwung siap digusur atau direlokasi. Yang penting Pemprov DKI Jakarta bisa memberikan ganti untung. Sobat Jelajah Jakarta, perhatikan seat pile di seberang di wilayah Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan itu. Debit Sungai Ciliwung yang hampir menutupi ujung seat pile itu masih dianggap normal. Makanya jika ada banjir kiriman dari hulu, seluruh lokasi ini tertutup air alias banjir. Pak Lurah dan Pak Sarjono mengajak saya melihat Kali Mati, yakni kali yang menjadi seperti anak dari Sungai Ciliwung tapi buntu.
Oh iya, wilayah ini dikenal dengan nama Gang Macan Tanjung Lengkong. Kondisinya memang masih alami seperti yang Sobat Jelajah Jakarta lihat ini. Next sana Pak, ke sini. Pusing ya. Ini rumah Pak RW. Kalau ikutin aturan yang lama, lapangan itu kenapa? Habis bocor ke sana. Ikutin itu loh, yang zaman Ahok. Sono. Ini tanah ini kena semua sampai naruh motor tadi. Tuh speknya di situ. Jadi gini, maka sejajar, ini nggak mesti sejajar sama dalam itu sejajar masuknya. Sobat Jelajah Jakarta, kita sampai di ujung Gang Macan Tanjung Lengkong, di mana lokasi ini menjadi lokasi favorit para pemancing alias mancing mania. Nah, nanti terus udah meluap ke depan. Baru ke depan. Para pemancing yang berada di seberang Kalimati itu, mereka datangnya dari Jalan MT Haryono menuju ke Jalan Berlian yang juga masih masuk ke Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Sobat Jelajah Jakarta, saya, Pak Lurah, serta Pak RT melanjutkan penjelajahan ke RT lain yang terdampak banjir. Ya, ke-14 saja dulu. Bu, sih masak. Ya, makasih Bu, lihat ya. Sekarang kami berada di RT 17, masih di RW 07, Sobat Jelajah Jakarta. Udah, wayangnya turun lah ya. Iya. Lagi lihat-lihat kali. Enggak, lagi lihat kali. Oh, kali. Oleh Pak Des. Ya, Pak Desa ya. Waktu itu bisa kan ya kali. Bisa Pak. Tunggu lihat kali tuh kali. Ini kali nih. Wah, abang lewat. Pengawalannya kok cuma berdua banyak. Sini. Ya, Lurah. Kanan Mbak, awas TP receh. Kami coba menyusuri pinggir Sungai Ciliwung. Sebagaimana warga di RT lain, warga RT 17 ini pun mengharapkan normalisasi segera dilaksanakan pada tahun 2024 ini. Ibu rumahnya mana? Ibu rumahnya mana? Ini apa ini? Oh. Bisa dimatiin. Ya, saya juga sangat menerima karena untuk menghindari longsor terutama saluran-saluran yang ini kan bisa diatur ditata dengan rapi kan tidak mudah untuk orang sembarangan itu. Kalau untuk ditanggul kan justru rapi Pak. Kalau buat saya itu. Iya, Pak, terima kasih ya. Sehat selalu. Terima kasih. Sobat Jelajah Jakarta, sekarang saya diajak Pak Lurah dan Pak RT untuk bersilaturahmi ke rumah
Pak RW 07. Assalamualaikum. Pak RW. Ngapain? Assalamualaikum. Ini ngapain? Lagi lihat-lihat saya lihat kali. Ini Pak RW. Ini ngapain nih? Ada siapa di rumah? Ini masuk Pak. Ya. Assalamualaikum. Mumpung di rumah Pak RW 07, saya mau tanya-tanya mengenai tanggapan Pak RW mengenai program normalisasi. Kalau menurut saya sih normalisasi itu sangat penting, terutama yang utama adalah kayaknya sudah dangkal. Dulu tuh di rumah saya yang bawah itu dulu 3 meter itu kita tuh umur udah 3 meter. Yang tempat tadi mancing tadi Iya, kan? Yang biru kali tadi Pak? Iya. Yang biru kali tadi. Kita umur udah 3 meter dulu kan dalam sekali. Rumah saya itu yang bawah tuh ke 3 meter kan ke bawah itu udah kelelap. Jadi udah keuruk. Jadi lumpur itu udah lebih dari 3 meter. Dulu kan kali dalam gitu kan. Sekarang udah dangkal sekali, tinggal lumpur. Kalau memang dinormalisasi, diturap mungkin seperti seberang kan sudah, sini kan belum. Nah itu makanya yang kendala itu makanya banjir. Kalau untuk ke sana tuh yang udah ada ini aman, tapi yang ke sini lebih parah gitu. Karena air yang dari sana, karena sana tinggi larinya ke sini. Cuma perbedaannya Atika cuma agak cepat waktu surut. Waktu tahun-tahun yang lalu itu sekitar 3 hari baru surut. Nah sekarang paling 1 hari udah surut. Itu alhamdulillahnya saya. Itu karena sodetan ya Pak ya? Karena sodetan. Itu pengaruhnya itu aja. Kalau untuk pengaruh banjir itu belum berubah. Belum bebas. Belum bebas, iya. Kalau untuk surut memang agak cepat. Jadi kalau memang ada itu ya warga juga udah siap. Warga sudah siap lah semuanya dekat itu. Jadi ya cuman ya kata-katanya aja, cuma untuk pembuktiannya belum. Kalau masalah pengukuran dan lainnya tuh warga udah bosan lah. Makanya udah nggak kaget lagi warga kalau masalah ada pengukuran paling gagal lagi. Nah itu Kan warganya jumlahnya berapa kakak yang terganti akan dipindahkan diusulkan ke rusun, semua sih semua sudah direncanakan, cuma belum ada lagi belum ada sih Pak. Kira-kira gitu. Sobat Jelajah Jakarta, setelah saya diajak menjelajahi beberapa RT di wilayah RW 07 yang terdampak banjir, sekarang saya diajak Pak Lurah untuk mengunjungi inlet Sodetan Ciliwung. Kali ini saya tidak cuma mengunjungi penampakan luar inlet Sodetan Ciliwung, melainkan diajak melihat ruang kendali utama ini. Wow, Masya Allah, keren banget ya Sobat Jelajah Jakarta. Nih, nah kita nih. Setelah dari sini Pak, Abdul Sapi setelah di sini kan, bagian belakang. Monitor di sini. Kartu lama kelihatan nggak sini? Kenapa itu Pak? Oh, ini pintu kita ya yang ini ya? Yang ya. Iya, ini pintu kita ya. Bagian bawah. Ini lagi ngerok di mana ngerok ya? Manggarai lagi ngerok ya? Manggarai itu memang dia keliling terus Pak. Lumpurnya, sampahnya, dia kan langsung bersih makanya kelihatan di kali Manggarai. Saya merasa beruntung bisa berada di ruang kendali inlet Sodetan Ciliwung yang canggih ini. Inlet Sodetan Ciliwung ke Kanal Banjir Timur KBT ini dikerjakan oleh PT Wijaya Karya bersama dengan PT Jaya Konstruksi. Di ruang kendali ini kita bisa melihat terowongan pipa ganda dari inlet atau hulu sodetan ke arriving shaft yang panjangnya 590 meter. Lalu bangunan permanen inlet yang menghubungkan Sungai Ciliwung dengan pipa sodetan. Sebagaimana Sobat Jelajah Jakarta ketahui, terowongan pipa ganda sodetan memiliki diameter dalam 3,5 meter dan diameter luar 4,05 meter. Di mana dengan adanya terowongan ganda sodetan tersebut, sebagian debit banjir Sungai Ciliwung dapat dialihkan ke Kanal Banjir Timur
melalui Kali Cipinang secara gravitasi sebesar 60 meter kubik per detik, sehingga mampu meminimalisir area yang terdampak banjir di DKI Jakarta, termasuk wilayah Bidara Cina yang tadi saya jelajahi bersama Pak Lurah dan Pak RT. Sobat Jelajah Jakarta, melalui ruang kendali ini, kita juga bisa memonitor sejumlah lokasi sungai, pintu air, sebelum masuk ke inlet Sodetan Ciliwung, mulai dari Bendungan Katulampa, pintu air di Depok, dan beberapa pintu lain. Misalnya, takutnya ada orang nyari salah kita. Betul, iya. Karena banyak orang nyari-nyari ini. Betul, makanya itu Pak, iya. Sobat Jelajah Jakarta, sebagaimana dikatakan Pak Lurah sebelumnya, bahwa inlet Sodetan Ciliwung ini sangat bermanfaat. Memang sih bukan untuk mencegah banjir, namun mempercepat proses air banjir cepat surut. Oleh karena itu, hal yang paling masuk akal untuk mencegah banjir adalah memang normalisasi atau pembuatan tanggul di sepanjang bibir Sungai Ciliwung Bidara Cina yang kebetulan belum ditanggul. Alhamdulillah, semua warga Bidara Cina sudah setuju untuk dinormalisasi, termasuk direlokasi ke rumah susun, sebagaimana dikatakan Pak Lurah berikut ini. Kita berharap ya moga-moga tahun ini Bisa dilaksanain. iya dilaksanakan Pak RT ya, kita berharap itu biar lebih ini. Tapi adanya sodetan surutnya agak lebih cepat lah. Nah, kira-kira gitu. Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode hari ini menjelajahi wilayah Bidara Cina yang biasa terdampak banjir dan belum dinormalisasi, serta mengunjungi ruang kendali inlet Sodetan Ciliwung. Semoga konten ini bermanfaat dan membuka fakta di lapangan. Oh iya Sobat Jelajah Jakarta, saya hampir lupa. Sebelum tadi ke inlet Sodetan Ciliwung, saya sempat dititipi pesan oleh Pak RT 07 Pak Sarjono. Beliau mohon banget jika ada penonton Jelajah Jakarta yang memiliki perahu atau hamba Allah yang bersedia berdonasi untuk membelikan beberapa perahu, Pak RT dengan senang hati menerima. Kenapa? Nih, mari kita dengarkan penjelasan beliau ini. Kalau ada misalkan ada mau ngasih bantuan, saya minta perahu, tapi tidak sebesar ini, agak rampingan supaya bisa nonton anak sekolah, orang sakit, lansia, ibu-ibu hamil, supaya mengevakuasinya lebih gampang. Jadi tidak pakai ember gede ditaruh di dorong-dorongan dulu gitu sebelum ini. Jadi supaya selama dipakai untuk evakuasi, terutama banget anak sekolah. Satu, bantuan orang sakit, ke dokter, terus orang-orang hamil, lansia, itu yang sering dilakukan yang seperti itu. Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode Jelajah Jakarta hari ini. Salam persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.